Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas terkait tentang keistimewaan manusia di dalam Al-Quran. Keistimewaan manusia di dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat Al-Quran memuji-muji manusia karena manusia memiliki keistimewaan dibanding ciptaan Allah lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki, mereka beri rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra 70. Jadi kalau kita menyimak dari firman Allah yang artinya kita baca tadi, di awal penciptaan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat saja bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Iblis. Kenapa? Karena iblis merasa bahan penciptaan dirinya lebih mulia dibandingkan manusia. Itu kata iblis. Manusia dari tanah, sedangkan iblis dari api, panas kan. Padahal kemuliaan dan keistimewaan Nabi Adam bukan berkaitan dengan bahan penciptaannya, sehingga iblis membanding-bandingkan dengan dirinya, tapi sekaitan dengan keistimewaan potensi dan dimiliki manusia sebagai bahan menampakin hidup di dunia kelak. Jadi iblis membanding-bandingkan nih, sehingga dirinya lebih hebat dibandingkan manusia. Apa saja sih keistimewaan yang dimiliki manusia yang dalam ayat-ayat Al-Quran? Yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan. Manusia itu mempunyai memiliki ilmu pengetahuan. Jadi keistimewaan manusia itu adalah memiliki ilmu pengetahuan. Jadi manusia memiliki potensi kemampuan memahami bermacam-macam ilmu pengetahuan. Karena manusia dibekali akal pikiran yang dengannya bisa berpikir secara logis dan mengolah bagaimana macam-macam isi alam di pengetahuan itu, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang dianggap makhluk yang paling sempurna karena mempunyai akal pikiran. Jadi Allah telah berfirman, wahai Adam,
beritahulah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan, itu sudah jelas. Jadi diajarkan oleh Nabi Adam semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau ya yang maha mengetahui, maha bijaksana, yaitu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menjadi khalifah. Khalifah manusia itu adalah di muka bumi, kecuali berpengetahuan juga menjadi khalifah. Dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi, memiliki potensi, kelayakan, mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditempati atau ditinggali. Dan tempat makhluk-makhluk lainnya juga ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu malaikat pun bersujud kepada manusia. Jadi diantara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia sebagai bukti ketundukannya dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa manusia adalah lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Sampai malaikat pun disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada manusia, yaitu Adam. Kita termasuk keturunan Adam. Yang keempat yaitu mampu mengungkap rahasia alam semesta. Jadi manusia mampu mengungkap rahasia alam semesta. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur. Sudah jelas bahwa mampu mengungkapkan rahasia alam semesta, mengolah isi alam semesta yang ada, dimanfaatkan buat manusia. Itu salah satu keistimewaan manusia di dalam Al-Quran. Dan juga kelima, mampu memiliki akal sempurna. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik, buruk, jelek, bagus, boleh dikerjakan, tidak dikerjakan. Nah, itu adalah mempunyai akal sempurna. Kalau kita bertindak dan berbuat seperti ini akan mengakibatkan apa? Dan kalau saya mengerjakan ini akan menguntungkan apa, menghasilkan apa?
manfaat tentunya yang dicari. Jadi akal sempurna untuk mengetahui baik buruknya, boleh tidak, hak dan kewajibannya mengetahui. Itu adalah manusia mempunyai akal pikiran yang sempurna. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan. Baik dan buruknya dipahami oleh akal manusia. Karena pengetahuan dan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal dan memperturutkan hawa nafsu saja, menentang akal pikiran dan memperturutkan hawa nafsu, akan terjerumus dan menjadikan makhluk yang hina di muka bumi. Oleh karena itu kita mempunyai akal pikiran untuk memikir mana yang perintah Allah dan mana yang menjadi larangan-larangannya Allah. Insya Allah kita tergolong bisa melakukan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yang berikutnya yaitu dibekali fitrah tauhid. Manusia itu dibekali dengan fitrah tauhid, fitrah tauhid. Yang mana manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah sebagai sang penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari penciptanya, lalu tunduk menyembahnya. Jika tidak, niscaya dalam hidupnya akan senantiasa gelisah, gusar, tidak tenang, dalam hatinya tidak tentram. Tidak akan pernah tentram selama belum bersama Allah. Jadi manusia harus benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah, itu baru tenang, tentram, bukan mengumbar hawa nafsu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu agama Islam, sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada pencipta Allah. Penciptaannya Allah, itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa kok tidak mengetahui? Yang pertama tidak mau tahu, dan kedua juga tidak tidak mau berusaha ingin tahu. Dan berikutnya yaitu kalau memang belum tahu, ya secara otomatis tidak susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, sehingga akan memudahkan untuk mengerjakan sesuatu dan tindakan perintah-perintahnya, dan akan kita manusia yang dikatakan sempurna akan lebih sempurna jika kita mempelajari agama, tentunya di dalam Al-Quran sebagai pedomannya. Itulah merupakan keistimewaan di dalam Al-Quran. Al-Quranlah sebagai panutan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam membahas keistimewaan manusia di dalam Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.